Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi pada mata kuliah kalkulus diferensial atau turunan. Nah, kita fokus bahas hari ini khusus untuk turunan trigonometri yang itu khusus di kosinus X. Kemarin kita sudah membahas tentang turunan pada sinus X. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cos. Nah, untuk teorema fungsi trigonometri sama seperti yang lain, kita sudah punya dasarnya, yaitu kalau turunan sinus X itu hasilnya cos X. Kemarin sudah kita bahas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang turunan dari cos X itu adalah min sin X. Nah, bagaimana menyelesaikan untuk persamaan fungsi-fungsi selain artinya fungsi-fungsi dari sinusnya, misalnya 2x sekian, kemudian berpangkat, atau apapun, sehingga kita bisa memahami konsep dasarnya dulu. Kalau ada nanti kasus untuk yang penyelesaian agak rumit, kita sudah paham dan akan menyelesaikannya bertahap agar memudahkan. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan berarti kita akan bahas dulu dengan cos. Nah, ini pola turunan fungsi kosinus itu sama dengan pola turunan fungsi sinus kemarin, hanya saja nanti beda di turunan. Tapi kita kan ingat, kalau turunan cos tadi adalah min sin X. Jadi cos X turunannya min sin X. Nah, polanya jika diketahui itu Y sama dengan cos dari pangkat N sebuah fungsi fx, maka turunannya itu dy per dx adalah, jadi sama seperti turunan yang pertama kali kita turunkan adalah pangkatnya. Jadi N dari cos N kurang 1, artinya pangkatnya ini kita turunkan dulu ya. Jadi kalau ini pangkat N, berarti N-nya kita turunkan dulu seperti fungsi turunan biasa. Nah, kemudian karena ini cos N, cos pangkat N berarti cos N-nya dikurang 1. Selanjutnya kan ada fungsi fx, kita turunkan fx. Nah, kemudian kita kalikan. Kita kalikan turunan dari fungsi dari cos fx-nya. Jadi kita tadi kan turunan dari cos x adalah min sin x. Makanya turunan dari cos fx adalah min sin fx. Nah, oke ya, jadi kita kalikan. Jadi sudah fungsi pertama pangkatnya kita turunkan, kemudian kita kalikan dengan turunan fungsi dari cos, artinya min sin dari fungsi x-nya. Selanjutnya yang kita turunkan adalah dari fungsi fx itu sendiri, sehingga hasilnya adalah turunan dari fungsi x-nya. Nah, jadi ada 3 tahapan pola yang harus kita laksanakan untuk menurunkan sebuah fungsi dari kosinus. Nah, untuk memahami ini lebih mudah kita menyelesaikan contoh soal berikut. Nah, ini contoh soal 1 yang sederhana sekali, kita membuktikan tadi turunan cos x adalah min sin x. Nah, ini kita merumuskan pola awal tetap di per d-nya itu n cos n kurang 1 fx dikali dengan min sin fx dikali dengan turunan dari fungsi x. Ya. Jadi diketahui soal itu y sama dengan cos x, maka dy per dx itu adalah, karena n-nya di sini 1, maka n-nya kita tulis 1. Kemudian karena cos n kurang 1 ini, cos n kurang 1, maka kita tulis cos n-nya 1 kurang 1. Kemudian fungsi x, ingat ini fungsi x-nya adalah fx, kita tulis x. Selanjutnya kita kalikan, karena titik ini kali, kita kalikan dengan turunan dari fungsi kosinusnya. Turunan dari cos x adalah min sin x. Nah, jadi ingat, turunan dari cos fungsi x berarti x ya, gitu ya. Berarti kalau turunan cos ini adalah min sin, dan turunan fx-nya itu x. Kalau nanti di sini ada 2x, 3x ya, sini 3x sin 3x misalnya. Nah, ini cos x berarti min sin x. Nah, kemudian turunan ini ya, min sin x ya, min sin fx berarti di sini adalah min sin x. Nah, kemudian turunan dari fungsi x-nya itu adalah x. Jadi turunan dari x adalah 1. Kita tulis 1. Nah, setelah susunannya seperti ini, maka kita bisa selesaikan selanjutnya secara matematik. Nah, kalau 1 kurang 1 menjadi pangkatnya cos pangkat 0. Jadi 1 tetap. Nah, kemudian min sin x tetap, 1 tetap. Nah, jadi yang kita selesaikan 1 dulu. Nah, turunan kalau nanti ada kan seperti sebuah secara matematika, kalau ada variabel yang berpangkat 0, misalnya A pangkat 0, 3 pangkat 0, selama variabel itu tidak 0, maka apapun yang pangkatnya 0 selama dia tidak 0, variabelnya ya, maka dia adalah nilai 1. Misalnya 100 pangkat 0 itu 1. Misalnya 300 pangkat 0 itu 1. 5 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi cos pangkat 0 x, selama x-nya itu tidak 0, maka ini adalah 1. Jadi kita tulis 1 dikali 1. Jadi kenapa 1 di sini adalah karena cos pangkat 0. Cos x-nya pangkat 0, maka kita tulis 1 ya. 1 ini tetap 1. Nah, selanjutnya min sin x tetap, kemudian 1 tetap.
Setelah ini maka bisa kita kalikan. Hasilnya adalah min sin X. 1 kali 1 ini 1, kali juga 1, 1. Sehingga hasilnya adalah min sin X. Oke, jadi polanya itu kita turunkan satu persatu 3 tahapan, sehingga dapatlah. Nah, ini baru teorema dasarnya. Nah, bagaimana kalau kita nanti mencontohkan atau mencoba dengan fungsi-fungsi kosinus yang beragam gitu. Misalnya contoh kedua ini diketahui cos 2x. Nah, ini sama kita akan menyelesaikan dengan pola seperti di atas. Baik, kita lanjutkan saja. Berarti turunannya adalah seperti tadi, karena ini pangkat 1 tetap cosnya pangkat 1 ya. Jadi 1 diturunkan cos ini n cos n pangkat 1. Nah, karena f(x)-nya itu tadi kan fungsi x-nya x. Kalau ini fungsi x-nya itu adalah 2x. Maka kita tulis di sini adalah 2x. Nah, oke ya, fungsi f(x) kita isi dengan 2x karena fungsinya 2x. Nah, selanjutnya kita kalikan. Ingat, turunan cos adalah min sin. Kita tulis terus min sin, karena turunan dari cos. Min sin. Kemudian fungsi f(x)-nya ini kita isi dengan f(x) kita adalah 2. 2x berarti 2. Nah, selanjutnya kita turunkan fungsi x-nya. Kita kalikan dengan turunan fungsi x. Fungsi x itu 2x. Jadi kita turunkan dari 2x, kita turunkan adalah 2. Karena turunan dari 2x adalah 2. Maka kita tulis di sini dikalikan dengan 2. Nah, ini sudah jadi sebuah pola dengan 3 tahapan tadi. Yang pertama pangkatnya kita turunkan, kemudian fungsi cosnya kita turunkan ke fungsi sin, kemudian fungsi f(x)-nya kita turunkan ke fungsi x-nya ya. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan saja. Berarti kita turunkan karena masih sama ini yang kita selesaikan. 1 kurang 1 itu pangkat 0. Kemudian karena cos pangkat 0 itu adalah 1, maka kita tulis 1. Jadi 1 kali 1 ini masih sama, min sin 2x dikali 2. Nah, setelah ini baru kita susun. Yang konstantanya kita kalikan. Nah, seperti ini ya. 2 kita kalikan 1, kita kalikan 1. Dan min, yang pertama sekali ini minus. Jadi minus ini harus kita tuliskan di ini ya. Min sin itu minnya kita taruhkan di depan. Biasanya kan pola minus itu kan di depan. Makanya kita taruh dulu minnya itu di depan. Min. Oke. Kemudian 2 ini dari mana? Itu adalah 2 dikali 1 dikali 1. Nah, ini. Maka hasilnya adalah min 2. Kemudian karena ini perkalian min sin 2x, maka kita tulis sin 2x. Sehingga hasilnya didapat min 2 sin 2x. Itu turunan dari cos 2x. Jadi turunan cos 2x adalah min 2 sin 2x. Oke ya, jadi kan ada pola itu bertahun. Nah, bagaimana nanti ke depannya kita akan coba menyelesaikan dengan pola ini untuk memudahkan kita mencari turunan pada sinus dan kosinus. Baik, ini harapannya kalau pola ini bisa kita kembangkan terus untuk tangen, kotangen, koseken, dan seterusnya. Jadi untuk tahap dasar ini sinus kemarin sudah, kosinus sekarang. Nah, terakhir ini ada contoh ketiga yang berpangkat supaya memudahkan kita bagaimana menyelesaikan untuk trigonometri yang berpangkat. Jadi bagaimana nanti kasus ke depan kita bisa menyelesaikannya gitu. Nah, ini diketahui Y sama dengan cos kuadrat dari 2x. Baik, kita selesaikan turunannya adalah dy per dx itu berarti karena ini pangkat 2. Oke, kita tandain ini pangkat 2, maka kita tulis di sini 2. Karena n. Nah, kemudian kita tulis cos n kurang 1 berarti cos 2 dikurang 1 karena pangkatnya 2 tadi cosnya ini ya. Ini 2. Nah, kemudian fungsi f(x) kita ambil dari fungsi x-nya. f(x)-nya adalah 2x. Kemudian kita kalikan. Kemudian ingat turunan cos adalah min sin, kita tulis min sin karena turunan dari cos. Kemudian fungsi f(x)-nya adalah 2x, kita tulis 2x. Selanjutnya kita kali dengan turunan fungsi dari x tersebut. Nah, turunan fungsi dari f(x)-nya adalah 2x kan, f(x)-nya 2x, berarti turunan dari 2x seperti tadi, berarti hasilnya adalah 2. Nah, secara matematika ini tinggal kita mengalihkan yang minus itu kita taruhkan di depan, polanya nanti seperti itu. Kita kurangkan dulu yang 2 kurang 1 ini sehingga kita dapat cos pangkat 1. Yang lainnya masih sama. Nah, kemudian cos pangkat 1 itu kan biasanya kan nggak kita tulis. Jadi lanjut aja nanti di cos 2x-nya. Nah, selanjutnya kita tinggal kalikan. Ingat, yang pertama minus kita isi di depan minus. Karena min kan untuk menyusunkan pola kan lebih dia di depan. Jangan nanti kita tuliskan 2 baru minus. Kalau tidak ada titik seolah-olah itu 2 kurang. Ya, jadi kita baiknya setiap penyusunannya itu kalau minus paling di depan. Kemudian kita kalikan 2 dikali 2. Konstanta ya, bukan di dalam sin, bukan yang di dalam cos, tapi yang di luar. Berarti ada 2.
kemudian dikalikan 2, hasilnya adalah 4, sehingga hasilnya min 4. Nah, selanjutnya biasanya sinus kosinus itu sinus polanya kita taruh di depan, walaupun nanti kalian bisa juga nulis cos sinus itu nggak ada masalah kalau perkalian, tapi baiknya kalau menyusun kita bisa bikin sinusnya di depan dulu. Jadi kita tulis sin 2x, ini dia ya, sin 2x-nya kan minusnya udah di depan. Nah, tinggal kita susun dia sin 2x, kemudian ada cos 2x, baru kita kalikan cos 2x. Sehingga hasilnya adalah min 4 sin 2x kali cos 2x. Jadi turunan dari cos kuadrat dari 2x adalah min 4 kali sinus 2x dikali cos 2x. Nah, ini pola yang bisa kita pelajari untuk mempermudah kita memahami bagaimana menyelesaikan turunan pada trigonometri khususnya di kosinus. Nah, pola ini bisa kita kembangkan nanti untuk kotangen dan seterusnya dengan pola yang sama, turunan dasar dari trigonometri. Baik, ini yang bisa saya jelaskan untuk contoh 3. Silakan nanti adik-adik mahasiswa coba mencontohkan dengan kasus-kasus contoh soal lainnya gitu, mengerjakan dengan pola ini. Baik, terima kasih atas penjelasan pemaparan kita hari ini. Ya, semoga adik-adik bisa memahami dengan baik. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.